Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah drama korporasi raksasa yang lagi panas-panasnya di Indonesia, yaitu soal Goto. Nah, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih CEO dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara ini posisinya goyang? Jawabannya ternyata ada di tengah-tengah perebutan kekuasaan yang nilainya miliaran dolar. Ini dia yang bakal kita bahas. Mulai dari cerita resminya, terus kita intip gosip di balik layarnya. Siapa aja pemain-pemain kakap yang terlibat, dan pastinya kita bakal ikutin jejak uangnya buat lihat apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kita mulai dari orang yang ada di tengah-tengah pusaran ini. Sang CEO, Patrick Walujo. Dia ini kayaknya lagi kejepit di antara dua narasi yang beda banget tentang kenapa dia bisa-bisa diganti. Jadi ceritanya tuh ada dua versi ya. Versi pertama, kedengerannya simple banget. Kinerja sahamnya jelek, jadi pemegang saham ya nggak seneng. Tapi ada versi kedua yang jauh lebih rumit yang ngomongin soal rencana merger raksasa dengan rival abadinya. Sekarang, kita coba investigasi dulu nih motif yang resminya, yang katanya jadi alasan utama semua ini. Semuanya berpusat ke satu angka. Minus 40%. Yap, ini angka yang katanya jadi biang kerok semua masalah ini. Dan yang nunjuk angka ini bukan sembarang investor loh. Ada nama-nama kelas berat kayak SoftBank dan Provident Capital. Buat mereka, angka ini bukti nyata kegagalan buat balikin kepercayaan pasar. Dan kalau kita lihat lini masanya, ini benar-benar nunjukin perjalanan yang menyakitkan buat para investor awal. Bayangin aja, dari harga 300-an pas IPO, anjlok sampai di bawah 100. Jauh banget. Tapi masa sih masalahnya cuma sesederhana harga saham? Kayaknya nggak juga. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru dan masuk ke plot tersembunyi, yaitu soal kemungkinan merger dengan Grab. Nah, ini dia bisik-bisik dari belakang layar. Banyak laporan media yang ngutip sumber anonim, bilang kalau alasan sebenarnya Patrick Walujo mau ditendang, itu karena dia jadi penghalang utama rencana akuisisi Goto oleh Grab. Tapi tentu aja Goto nggak tinggal diam. Mereka langsung keluarin pernyataan resmi yang isinya bantahan keras. Kata mereka, info yang nyambung-nyambungin rapat umum pemegang saham sama rencana merger itu salah dan menyesatkan. Jadinya ya gini, klasik banget. Di satu sisi ada gosip panas dari sumber rahasia, di sisi lain ada bantahan resmi dari perusahaan. Kita dihadapkan pada situasi katanya lawan katanya, dan jadi bingung mana yang benar. Dan kita perlu paham, ini bukan merger biasa loh, ini mega merger. Kalau sampai terjadi, gabungan Goto dan Grab ini bisa menciptakan satu raksasa teknologi yang valuasinya hampir 30 miliar dolar. Ini bakal mengubah total peta persaingan di Asia Tenggara. Kalau kita zoom out sedikit, ini tuh bukan cuma soal bisnis loh. Ini udah masuk ke ranah politik tingkat tinggi. Ada pemain-pemain kuat lain yang punya kepentingan di sini. Pemain pertama, Danantara. Ini semacam dana investasi super besar punya pemerintah Indonesia yang baru dibentuk. Dan kabarnya Danantara ini diposisikan buat jadi pemain sentral dalam deal merger ini. Nah, disinilah plotnya makin tebal. Orang penting di Danantara, Chief Investment Officer-nya itu Pandu Syahrir. Dia ini bukan cuma keponakan menteri senior, tapi juga mantan komisaris di Goto Financial. Jadi koneksinya ke ekosistem Goto itu dalam banget. Terus ada Telkomsel, BUMN telekomunikasi raksasa. Investasi mereka di Goto itu triliunan rupiah. Dan sampai sekarang posisinya masih rugi. Ditambah lagi ada kabar kalau investasi ini lagi diselidiki sama Kejaksaan Agung. Wah, tekanannya jadi double kan? Dan ini dia strategi yang katanya lagi dimainin sama pemerintah. Rencananya begini, merger boleh jalan, tapi pemerintah lewat Danantara bakal dapat yang namanya saham emas di perusahaan baru itu. Saham ini semacam hak veto yang ngasih pemerintah kekuatan buat ikut campur dalam isu-isu sensitif kayak tarif ojol atau kebijakan lokal lainnya. Oke, dengan semua drama politik dan korporasi ini, gimana reaksi pasar? Kan pada akhirnya uang yang bicara ya, mari kita lihat datanya. Jawabannya, pasar langsung kebakaran. Coba lihat angkanya. Volume perdagangan saham Goto yang biasanya sekitar 1,5 miliar lembar, tiba-tiba lompat jadi hampir 4,7 miliar lembar saham cuma dalam sehari setelah berita merger ini santer. Itu sinyal yang kuat banget. Dan yang lebih gila lagi, lihat siapa yang beli. Pemain-pemain raksasa kayak BlackRock dan JP Morgan, mereka bukannya kabur, tapi malah nyerok, borong miliaran saham. Ini seolah-olah ngasih sinyal kalau para smart money ini bertaruh merger ini beneran bakal kejadian dan bakal untung. Oke, jadi setelah kita bongkar semuanya, apa dong yang bisa kita pegang sebagai fakta dan mana yang masih jadi rumor panas? Mari kita coba simpulkan.
Intinya begini, posisi CEO GoTo ini kejepit di antara tiga kekuatan super besar. Pertama, tekanan dari investor global yang mau cuan. Kedua, strategi internal perusahaan yang maunya jalan sendiri. Dan ketiga, kepentingan pemerintah yang punya agenda strategis nasional. Tiga-tiganya saling tarik-menarik. Nah, ini yang bikin kita semua bertanya-tanya. Di panggung perebutan masa depan ekonomi digital Indonesia ini, dengan taruhan yang begitu besar, siapa yang bakal ngeluarin jurus berikutnya? Masa depan raksasa teknologi ini benar-benar dipertaruhkan.